terkait dengan peserta uji kompetensi, Bapak Ibu. Ini dalam PMK 18 ini seringkali menjadi bahan diskusi, apakah STR menjadi persyaratan gitu di dalam peserta uji kompetensi. Nah, kalau kita mengacu di dalam PMK 18 2017, ini ada 4 syarat Bapak Ibu sebagai peserta uji ya. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya sudah memangku jenjang jabatan fungsional sebelumnya selama 1 tahun. Memiliki surat keputusan jabatan fungsional jenjang terakhir. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 1 tahun terakhir yang dibuktikan dengan SKP. Kemudian memiliki surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Nah, inilah Bapak Ibu 4 syarat administrasi inilah yang akan diberikan pada saat peserta ini mendaftar ya sebagai calon peserta uji. Jadi ini akan diverifikasi oleh penguji apakah peserta ini sudah memenuhi syarat secara administrasi. Jadi ada 4 dokumen yang diverifikasi oleh tim penguji. Ya. Nah, ini adalah mekanisme peserta uji. Pertama adalah mulai melakukan updating online Javung ya, untuk peserta, kemudian mempersiapkan berkas administrasi yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu ada 4 berkas administrasi tadi ya, jadi perlu dipersiapkan oleh peserta. Kemudian mengajukan permohonan ke pimpinan instansi untuk mendapatkan rekomendasi ya, persetujuan dari atasan langsung karena akan sebagai peserta uji. Kemudian mendaftar uji kompetensi online, mencetak bukti pendaftaran, menyiapkan berkas portofolio, kemudian konsultasi dengan tim penguji. Jadi ada mekanisme namanya konsultasi prauji ya. Jadi di sini nanti akan disampaikan ya apa saja yang perlu diinfokan dari penguji kepada peserta pada saat konsultasi prauji. Kemudian diberikan kartu ujian oleh tim penguji. Nah, kemudian pelaksanaan uji. Nah, ketika tidak lulus maka diberi kesempatan sampai 2 kali Bapak Ibu untuk uji ulang ya. Kalau sudah lulus maka mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Nah, ketika tidak lulus sampai 2 kali ya, maka diberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan. Jadi instansi pengguna Javung ya, ini punya kewajiban untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi peserta uji yang tidak lulus uji kompetensi. Ini adalah kewajiban peserta Ibu uji. Dery, apakah ya? suaranya bisa lebih jelas, lebih kuat? Pasti terlalu pelan. Baik. Kurang. Sudah jelas sekarang, Bu Emma? Sudah jelas. Oh ya, baik. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu dan Bu Emma, ini saya sudah menyalakan video, cuman ada kendala di laptop nih ya. Jadi meskipun sudah menyalakan video, wajah saya masih foto. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah wajah saya. Mohon maaf, saya tidak ada. Karena memang ini kendala di di laptop gitu ya. Jadi sudah menyalakan video tapi ternyata tidak nampak gitu. Baik, dari kami lanjutkan. Jadi ini Bapak Ibu kewajiban peserta uji ya. Pertama, mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan. Tadi ada 4 kan tadi Bapak Ibu berkas administrasi tadi ya. Ada SK jenjang terakhir, kemudian SKP, ada surat izin dari atasan dan bukti sudah mendaftar. Jadi ada mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan. Kemudian mengajukan permohonan uji kompetensi ke pimpinan, melakukan registrasi online, ya, kemudian mencetak bukti, ini bukan buku ya, bukti registrasi, mempersiapkan berkas portofolio. Nah, ini berkas portofolio ini akan dikumpulkan oleh peserta berdasarkan sesuai dengan instrumen uji yang disampaikan pada saat konsultasi prauji. Jadi nanti penguji akan memberikan informasi metode ujinya seperti apa dan materi ujinya seperti apa pada saat konsultasi prauji. Kemudian melakukan konsultasi dengan tim penguji sebelum melakukan uji kompetensi. Setelah ditetapkan menjadi calon peserta, melaksanakan uji sesuai dengan tempat, waktu, metode yang telah ditetapkan. Ini juga informasi tentang di mana akan uji kompetensi, kapan, dengan metode apa, ini disampaikan pada saat konsultasi prauji. Ini adalah kewajiban-kewajiban dari peserta uji. Nah, ini adalah hak peserta uji Bapak Ibu. Pertama adalah mendapatkan feedback dari hasil kelulusan uji kompetensi. Jadi nanti pada saat
uji kompetensi, pelaksanaan uji, nanti akan ada materi pelaksanaan uji Bapak Ibu nanti. Ini adalah hak peserta, jadi harus mendapatkan feedback nih, bagaimana hasil uji kompetensinya gitu. Jadi mendapatkan feedback ya dari penguji uji kompetensi. Nah, bila lulus mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Bila tidak lulus maka boleh uji ulang ya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pelaksana. Tapi tetap Bapak Ibu tidak kemudian peserta Indonesia pokoknya saya harus besok harus ngulang kalau misalnya nggak lulus. Jadi tetap sesuai dengan jadwal. Jadwal siapa yang menetapkan? Ya instansi penyelenggara uji yang menetapkan jadwal uji ulang. Jadi bukan atas kemauan dari peserta uji. Bila uji ulang pertama tidak lulus, nah boleh mengikuti jadwal yang kedua sesuai dengan jadwal yang tersedia penyelenggara. Bila uji ulang yang kedua tidak lulus, maka pimpinan instansi pengguna memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pejabat nasional yang tidak lulus uji kompetensi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah peserta uji kompetensi kenaikan jenjang. Ini awal di dalam PMK 18 2017 ya. Kenapa 6? Karena di dalam Permenpan yang ini Bapak Ibu pada saat tahun 2017 ya pada PMK 18 itu diundangkan. Ini ada 6 Permenpan ya, perawat gigi yang sekarang menjadi terapis gigi dan mulut ya, kemudian radiografer, perekam medis, teknisi elektromedis dan kesehatan kerja. Inilah yang sudah mensyaratkan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Nah, kemudian tempatnya, nah ini dalam PMK 18 ya, pelaksanaan uji dilakukan secara periodik, jadi memperhatikan periode kenaikan pangkat. Nah, tempat ujinya ini bisa di unit pembina, bisa di Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, UPT Kementerian Kesehatan, klinik, poliklinik kementerian selain Kemenkes atau institusi atau vaskes lain, dan tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh penyelenggara. Misal kami pernah mendapatkan berita acara atau rekomendasi ya permohonan untuk ini Bapak Ibu masuk ke kami di Pusat Mutu, tempatnya di hotel misalnya itu tidak masalah karena memang ditetapkan oleh penyelenggara dan itu disampaikan pada saat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, bagaimana tentang pembiayaan? Nah, ini pembiayaannya Bapak Ibu. Pembiayaannya ini dibebankan pada APBN ya. Dibebankan pada APBN, APBD ya. Dan sebenarnya tidak mengikat sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi memang tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada peserta uji ya. Sehingga tadi Bapak Ibu perlu direncanakan ya, perlu dianggarkan. Inilah tugas dari tim penyelenggara uji atau instansi pengguna Jafung ya untuk merencanakan termasuk terkait dengan anggaran.